9 fraksi di DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap usulan rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna yang digelar hari ini Senin 9 September 2020. Masing-masing dari raperda tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta, Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah, dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya. Izinkanlah kami menyampaikan pemandangan umum fraksi PD Perjuangan terhadap 3 raperda dalam satu paket yang terpisah secara ringkas seperti berikut ini. Pertama, terhadap raperda tentang pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam di Jakarta atau PPIJ atau Jakarta Islamic Center atau JIC. Fraksi PD Perjuangan menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah, gubernur atas inisiatifnya mengajukan 3 raperda dimaksud dalam hal ini tentang pencabutan PPIJ dan JIC. Walaupun sudah agak terlambat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan atau Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Permendagri Nomor 97 Tahun 2016 tentang perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 serta keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.Go.Romawi/802 Tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid. Memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi itulah memang seharusnya Perda Nomor 11 Tahun 2014 dicabut. Dan sesuai pula dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan atau perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, Raperda tentang pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Bahwa fraksi Gerindra memaklumi adanya penurunan penerimaan daerah sebagai dampak pandemik coronavirus disease COVID-19 sehingga perlu mencari alternatif sumber penerimaan daerah lain, termasuk salah satunya adalah mencairkan dana cadangan Provinsi DKI Jakarta sebagai alternatif sumber penerimaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Namun keberadaan dana cadangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah di tahun 2017 dinyatakan tidak mengatur program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan serta tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Selain itu juga ditemukan laporan BPK-RI bahwa penempatan dana cadangan daerah menjadi 4 deposito atas nama Pemprov DKI Jakarta di Bank DKI yang tidak diketahui dasar pertimbangan maupun kebijakan pembukaannya. Sementara dalam instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 305 tahun 1999 tentang pelaksanaan pengelolaan dana cadangan daerah hanya mengatur 1 rekening deposito atas nama pengelola dana cadangan daerah dan bahkan seluruhnya tidak didukung dengan perjanjian kerjasama dengan Bank DKI. Atas dasar hal tersebut, kemudian BPK-RI merekomendasikan kepada Saudara Gubernur untuk menetapkan SK tentang penempatan penyimpanan dana cadangan daerah dan membuat perjanjian kerjasama pembukaan deposito dana cadangan daerah dengan PT Bank DKI serta menetapkan SK tentang perangkat pengelola dana cadangan daerah dan selanjutnya melakukan pembahasan dengan DPRD mengenai program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan serta tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan kemudian dituangkan dalam peraturan daerah. Dengan demikian, seyogianya dalam mencermati hasil rekomendasi BPK-RI tidak mengharuskan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah dicabut, tetapi dapat direvisi atau disempurnakan mengenai aspek administrasi dan pengelolaannya
terutama pada program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan serta tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan sebagaimana saran BPK RI. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, terkait dengan perubahan Perda nomor 11 tahun 2013 tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 1995 tentang perubahan perusahaan daerah Dharma Jaya, fraksi PKS mengapresiasi diajukannya perubahan Perda ini. Ketentuan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 yang di dalamnya ada bab khusus tentang BUMD, mengharuskan BUMD yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengubah namanya dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. Di sisi lain, Dharma Jaya sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang komoditi strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak maupun usaha kuliner, sangat perlu untuk dikembangkan menjadi lebih besar lagi. Pengembangan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi perusahaan maupun perluasan jaringan pasar. Dengan kondisi modal dasar saat ini, sulit bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan usaha dan menggarap potensi pasar yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan modal perusahaan melalui penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan. Oleh karena itu, perubahan Perda PD Dharma Jaya menjadi Perumda Dharma Jaya ini perlu dijadikan momentum untuk sekaligus melakukan perubahan modal dasar perusahaan menjadi lebih besar agar dapat menampung penambahan modal yang dibutuhkan. Penyertaan modal pemerintah daerah harus mampu dikapitalisasi Perumda Dharma Jaya untuk memperluas kapasitas perusahaan yang tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik. Fraksi PKS mengingatkan bahwa fungsi BUMD bukan sekedar entitas bisnis tetapi juga public service obligation, pelayanan publik. Namun fraksi PKS mengharapkan dengan perubahan nomenklatur perusahaan dan rencana penambahan modal perusahaan ini harus diikuti dengan peningkatan kinerja perusahaan. Perusahaan yang bergerak di komoditas strategis harus mampu memanfaatkan potensi pasar yang besar dan meningkatkan tren usaha kuliner. Kondisi pandemi COVID-19 bahkan tidak banyak menurunkan permintaan komoditas yang menjadi bisnis utama perusahaan. Selain melalui peremajaan dan peningkatan alat-alat pendukung produksi dan bisnis, Dharma Jaya perlu membangun kerjasama bisnis yang kuat dengan daerah-daerah yang menjadi produsen daging sapi, unggas maupun ikan, meningkatkan kemampuan pengemasan dan meningkatkan kualitas produksi untuk bisa memenuhi standar yang diminta konsumen, khususnya bisnis kuliner. Perusahaan juga harus mulai berani membangun jaringan pasar retail melalui pengembangan outlet-outlet yang berbasis kelurahan yang diikuti dengan kemampuan pilihan pasokan yang stabil dengan kualitas baik dan harga yang kompetitif. Ketika usaha sejenis yang dikelola oleh perusahaan swasta sudah membangun jaringan outlet untuk semakin mendekatkan penjualan langsung ke konsumen, harusnya Dharma Jaya juga bisa melakukan yang sama. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat dan hadirin yang kami hormati. Terkait dengan materi Raperda tentang pencabutan Perda nomor 10 tahun 1999 tentang dana cadangan daerah, fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa pertanyaan, pandangan dan saran sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Demokrat menyadari bahwa dalam pelaksanaan Perda nomor 10 tahun 1999 tentang dana cadangan daerah terdapat berbagai kelemahan sehingga menjadi temuan dari pemeriksaan BPK RI seperti tidak jelasnya program atau kegiatan yang akan dibiayai oleh dana cadangan daerah dan waktu pelaksanaannya tidak didukung oleh perjanjian kerjasama pembukaan deposito DCD dengan Bank DKI, tidak adanya perangkat pengelola DCD dan sebagainya. Terhadap hal tersebut, fraksi Partai Demokrat meminta agar apa yang menjadi rekomendasi BPK RI terhadap pengelolaan dana cadangan daerah tersebut dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyempurnaan. Kedua, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa
Perda tentang pembentukan dana cadangan daerah tetap diperlukan, terutama untuk menghadapi keadaan yang memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya. Pada tahun 2020 ini, kita mengalami bahwa kapasitas fiskal pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata cukup rentan apabila dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama, penerimaan dari pajak daerah menurun drastis, sehingga kemampuan keuangan pemerintah untuk dapat melindungi kesehatan warga, menjamin pelindungan sosial, dan pemulihan ekonomi menjadi sangat terbatas. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang perlu lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi yang sama atau bahkan jauh lebih berat daripada yang kita hadapi saat ini, salah satunya melalui pembentukan dana cadangan daerah. Ketiga, pimpinan, gubernur, saudaraku dan hadirin yang kami hormati, hal kedua yang akan saya sampaikan adalah terkait Raperda pencabutan Perda nomor 10 tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Sebagaimana telah kita dengarkan bersama dari pidato penjelasan yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur pada tanggal 31 Agustus 2020, besaran dana cadangan daerah telah mencapai angka 1.444.961. Berdasarkan Perda nomor 11 tahun 1999 tentang dana cadangan daerah, dikatakan bahwa keberadaan dana cadangan daerah yang bersumber dari silpa dan pendapatan daerah tahun berjalan ditujukan untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta membiayai pelaksanaan pembangunan strategis berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Dengan demikian, berkenaan dengan antisipasi terhadap force majeure, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan dana cadangan daerah sangatlah penting untuk kemudian dikelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka perda terkait dana cadangan daerah dirancang dengan pasal 5 ayat 2 yang mengatur bahwa setiap penambahan dana cadangan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang APBD serta bab 6 pasal 9 ayat 3 yang secara eksplisit mengatakan bahwa penggunaan dana cadangan daerah ditetapkan dengan keputusan gubernur setelah mendapat persetujuan dewan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada pendapatan daerah, sehingga dana cadangan daerah dapat dijadikan opsi dalam memperoleh alternatif. Hal ini juga tertera dalam PP nomor 12 tahun 2019 pasal 27 ayat 1 huruf C mengenai pembiayaan daerah, di mana pada pasal 70 ayat 3 huruf B dijelaskan bahwa dana cadangan adalah termasuk sumber penerimaan pembiayaan daerah. Namun demikian, kami mempertanyakan logika penarikan kesimpulan yang menyebutkan bahwa oleh karenanya diperlukan pencabutan perda guna mencairkan dana cadangan daerah. Sementara kita ketahui bersama bahwa mekanisme pencairan dana cadangan tidak diatur secara eksplisit dalam pasal 70 ayat 3 huruf B yang dijadikan premis yang mengantarkan pada kesimpulan pencabutan perda. Mekanisme pencairan juga tidak diatur dalam Perda 10 tahun 1999 dan oleh karenanya kami memandang bahwa yang diperlukan bukanlah pencabutan atas perda dimaksud, melainkan revisi dengan penyertaan pasal yang mengatur mekanisme pencairan. Dengan demikian, maka kami berpandangan bahwa yang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan regulasi sebagaimana tersebut di atas adalah revisi atau penyempurnaan Perda nomor 10 tahun 1999, bukanlah pencabutan perda. Dengan demikian, fraksi PAN menolak pencabutan Perda nomor 10 tahun 1999 dengan mempertimbangkan bahwa revisi perda diperlukan guna memastikan agar pengelolaan dana cadangan daerah sesuai aturan dan peruntukannya tepat guna, serta memastikan fungsi anggaran dewan dapat dijalankan melalui peraturan daerah. Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati,
Pada bagian pertama ini saya akan menyampaikan pandangan umum kami terhadap Raperda tentang pencabutan Perda nomor 11 tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam di Jakarta. Habis gelap terbitlah terang. Di tempat inilah cahaya Islam datang di tengah kegelapan. Seperti yang kita ketahui bahwa lokasi di mana pusat pengkajian dan pengembangan Islam ini awalnya adalah, sebelumnya, lokalisasi yang berada di kawasan Kramat Tunggak, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. PPIJ kini hadir membawa perubahan dan berusaha memberikan bimbingan bagi masyarakat dari kegelapan menuju jalan cerah yang lebih baik. Melihat pentingnya tujuan, fungsi, dan dampak PPIJ, kami meminta Pemprov DKI Jakarta agar pertama, segera mempersiapkan kajian restrukturisasi PPIJ secara cepat, objektif, cermat, dan penuh kehati-hatian. Setelah kami mempelajari naskah akademik Raperda PPIJ dari Pemprov DKI Jakarta, kami menduga bahwa Pemprov DKI Jakarta hendak mengubah status PPIJ menjadi Masjid Nasional. Mengingat bahwa berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.2 Romawi /802 tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid disebutkan bahwa standar kriteria Masjid Nasional termasuk tidak terbatas pada IKCO dibiayai dari pemerintah provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat. IKCO 2, struktur organisasi dan pengurus merupakan representatif dari pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat. I3, memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel. Oleh karena itu, kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk dengan segera mempersiapkan kajian restrukturisasi PPIJ demi tersusunnya bentuk lembaga, struktur organisasi, manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar pembinaan manajemen masjid, dan tidak ada masa transisi yang terlalu lama ketika Perda PPIJ ini dicabut. Dalam penyusunan peraturan gubernur tersebut, kami meminta Pemprov DKI Jakarta benar-benar melihat payung regulasi lainnya sehingga tidak ada lagi regulasi yang luput dari penyusunan peraturan gubernur tersebut yang berpotensi membuat pengelolaan PPIJ terhambat. Mohon tanggapan. Pimpinan rapat, hadirin sekalian yang kami hormati. Berdasarkan keinginan eksekutif dalam melakukan harmonisasi dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 97 tahun 2016 tentang rangka daerah Provinsi DKI Jakarta, Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis daerah yang menghasilkan pencabutan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Fraksi Partai Nasdem mendukung Pusat Pengkajian Islam Jakarta sebagai wadah berbagai kegiatan mental spiritual di bidang keagamaan Islam oleh pemerintah daerah dalam rangka pembinaan umat untuk melindungi, memperdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat, dan toleran. Dalam hal ini juga fraksi Partai Nasdem DPRD Jakarta memandang perlu beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah DPRD Jakarta. Antara lain, 1. Dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada Perda nomor 11 tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, adanya harmonisasi peraturan yang disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015, kemudian Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas
dan unit pelaksanaan teknis daerah. Kami fraksi Partai Nasdem mempertanyakan urgensi dicabutnya peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 dikarenakan kami tidak menemukan alasan kuat terkait pernah atau tidaknya kegiatan Jakarta Islamic Center terhenti dikarenakan adanya peraturan daerah nomor 11 tahun 2014. Selain itu, dan adanya peraturan gubernur nomor 365 tahun 2016 yang dikeluarkan merubah tupoksi mengenai kelembagaan atau badan yang menjadi unit pelaksanaan. Mohon penjelasan. Ini udah loncat nih. Apabila pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinisiasi untuk mencabut peraturan daerah nomor 11 tahun 2014, maka fraksi Partai Nasdem DKI Jakarta mendorong perlu diatur persyaratan keanggotaan badan pembinaan secara spesifik dengan mengedepankan profesionalisme dan tidak ada indikasi untuk berafiliasi kepada golongan tertentu atau partai politik tertentu atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada partai politik serta kelompok-kelompok organisasi terlarang. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat, wakil gubernur dan hadirin yang terhormat. Pada kesempatan pertama, fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang pencabutan peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Pada dasarnya, fraksi Partai Golkar mendukung pencabutan Perda nomor 11 tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagai upaya harmonisasi terhadap peraturan undang-undang di bidang pemerintahan daerah yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, fraksi Partai Golkar memberikan catatan terhadap Raperda tentang pencabutan peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta antara lain. 1. Dalam bidang pembangunan kegiatan ekonomi dan peningkatan ekonomi jamaah, fraksi Partai Golkar mengharapkan agar penguatan fungsi dan tugas manajemen dengan mengoptimalkan keberadaan unit pengumpul zakat UPZ yang dianggap belum maksimal dilihat dari jumlah total penggalangan dan pendistribusian JIS per tahun. Apalagi Jakarta Islamic Center merupakan di backup oleh pemerintah. Mohon tanggapan. 2. Keberadaan Jakarta Islamic Center harus mampu berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat madani, beriman, bertakwa, berakhlak, partisipatif, sejahtera, dan berbudaya. Mohon tanggapan. 3. Penyelenggaraan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang keagamaan Islam agar dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah kota, kabupaten, provinsi DKI Jakarta. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat, saudara gubernur dan hadirin yang berbahagia, terhadap usulan saudara gubernur untuk mencabut peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam Jakarta, kami mengingatkan bahwa PPPIJ sebagai wadah kegiatan mental spiritual di bidang keagamaan Islam di Jakarta telah banyak berperan strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat Islam Jakarta yang berkualitas, moderat, dan toleran. Usulan saudara gubernur untuk mencabut Perda PPPIJ sebagaimana dalam pidato penjelasan karena sudah tidak efektif lagi sebagai payung hukum karena Perda PPIJ bertentangan dengan beberapa peraturan yang lebih tinggi. Jadi masalahnya adalah aspek legal konstitusional efektivitasnya sebagai suatu peraturan daerah, bukan karena eksistensinya lembaga PPIJ tersebut, termasuk fungsi dan perannya selama ini sebagai wadah kegiatan umat Islam. Terkait fungsi dan perannya, saudara gubernur sendiri telah mengakui bahwa PPPIJ selama ini telah berperan strategis pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat Islam Jakarta yang berkualitas, moderat, dan toleran. Jika titik masalahnya menyangkut keberadaan Perdanya sebagai payung hukum yang sudah tidak efektif dan perlu dicabut, maka pertanyaan kami adalah: 1. Apakah setelah Perdanya dicabut lembaga PPPIJ akan dihapus secara permanen
atau ditetapkan kembali termasuk struktur organisasi dan kepengurusannya melalui peraturan gubernur. 2. Ataukah akan dibentuk lembaga baru semacam PPPIJ yang ditetapkan melalui Pergub? Pertanyaan di atas kami ajukan untuk mengklarifikasi adanya isu-isu politik yang mendorong munculnya raperda pencabutan perda PPPIJ ini. Mohon tanggapannya. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.